Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan Hidrografi 2. Pada hari ini kita akan membahas teori-teori pasang surut yang terdiri atas teori equilibrium dan teori dinamik. Kenapa kita bagi dua? Karena pertama-tama kita harus fokus terhadap teori yang equilibrium dulu. Teori equilibrium ini berlaku ketika sebenarnya kita harus memahami dulu ya teori equilibrium ini karena kita bisa menggambarkan atau memprediksi pasang surut itu akan seperti apa dengan mengetahui hubungan antara bumi dengan benda-benda langit yang kita ketahui. Setidaknya kita akan mengetahui hubungan antara bumi dengan bulan, hubungan bumi dengan matahari, dan sebagainya gitu ya. Tapi seperti yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, kita akan fokus ke hubungan tarik-menarik atau gravitasi antara bumi dengan bulan, serta bumi dengan matahari. Kenapa? Karena bulan itu adalah benda luar angkasa yang terdekat dengan bumi, dan matahari itu walaupun jaraknya jauh lebih besar dibanding jarak antara bumi dan bulan, tapi massa matahari itu sangat besar gitu ya. Kita akan kembali membahas sedikit terkait hukum Newton gitu ya, terutama hukum Newton terhadap gravitasi gitu kan ya, bahwa kita tahu G mm per R kuadrat gitu ya. Jadi perbedaan atau kontras apa ya, density not density contrast, mass contrast gitu ya, perbedaan massa antara dua benda itu juga memiliki impact yang sangat besar terhadap gaya tarik menariknya gitu ya, terhadap gravity force-nya gitu. Nah, jadi kita juga sudah belajar di pekan lalu bahwa intinya adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara bulan dan bumi itu adalah 2 kali lipat dari gaya tarik-menarik antara matahari dengan bumi. Gitu ya. Itu yang perlu diingat saat kita mempelajari teori equilibrium pasut, khususnya pada pelajaran kali ini. Baik, sebelum kita membicarakan bagaimana pasut itu terjadi, tentunya kita harus belajar dulu sebenarnya gaya-gaya apa sih yang mempengaruhi terjadinya pasang surut di bumi ini. Nah, yang pertama-tama kita perlu pelajari dulu hubungan antara bumi dan bulan dulu gitu ya. Jadi ini adalah bumi kita, lalu kita punya bulan di sini gitu ya. Untuk setiap notasi ini tentunya ada artinya gitu ya. Jadi ini adalah pusatnya bumi. A di sini jangan bingung ya karena kita seringkali mengasosiasikan A dengan akselerasi, tapi di sini A adalah jari-jari bumi gitu ya, rata-rata jari-jari bumi. Lalu titik P, titik P1, P2 dan P3 itu adalah titik di satu titik di permukaan bumi gitu ya. Jadi semuanya ini di permukaan bumi. ME itu adalah massa dari bumi gitu ya. RL di sini ya itu adalah jarak antara O titik pusat massa bumi dengan titik pusat massa bulan yang itu adalah M besar ya. Lalu kita punya ML di sini ya yang adalah massa dari bulan gitu ya. Lalu di sini kita punya theta ya. Theta itu sendiri adalah sudut yang dibentuk ya antara jarak gitu ya, jarak antara bumi dengan pusat massa bumi dengan pusat massa bulan dengan garis lain yang dia adalah mengarah ke satu titik di permukaan bumi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu P3 berarti tetanya adalah ya seperti ini gitu. Jadi kalau bayangin kalau titiknya itu di P berarti tetanya ya 0 gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelumnya gitu ya kita harus kembali dulu ke Newton's first law gitu ya, bahwa sebuah benda gitu ya saat dia itu bergerak dia akan terus-menerus bergerak kecuali dia itu dikasih gaya lain gitu ya. Nah, itu tentunya dilengkapi oleh si Newton's second law gitu ya. Bagaimana gaya tersebut bisa berubah gitu ya. Jadi yang tadinya misalnya bola bergulir terus gitu ya, bagaimana bola itu bisa berhenti bergulir, itu tentunya harus ada rate of change-nya gitu. Apakah dia akselerasi gitu ya, apakah dia makin cepat, karena kalau misalnya bola itu um, berguling ke satu arah, kalau kita tambah lagi gitu ya gayanya, artinya dia akan berguling semakin cepat. Sementara kalau kita stop dari arah yang berbeda, dia akan mungkin entah berhenti berguling atau dia berguling ke arah yang sebaliknya. Itu adalah si Newton second law yang adalah F sama dengan MA gitu ya. Jadi gayanya itu
sebanding dengan seberapa besar gayanya berubah itu adalah pertama dari masanya dulu. Tentunya kalau bolanya itu dari besi berat gitu ya, akan lebih sulit bagi kita untuk menghentikan bolanya atau mengubah kecepatan dari bolanya gitu ya, entah itu makin cepat atau makin lambat. Lalu kita bisa melihat perbedaan gayanya tentunya adalah dari A-nya gitu ya, dari akselerasinya. Apakah dia semakin cepat atau dia semakin lambat. Itu juga terjadi di Newton's Law of Gravitation gitu ya. Nah, jadi itu kita juga mengkuantifikasikan yang namanya force gitu ya. Nah, di sini akselerasi ini kan kita tahu F sama dengan ma gitu ya, dan akselerasi itu adalah seberapa besar gaya yang berubah terhadap masanya. Nah, sekarang force ini akan kita definisikan dalam bentuk gravitasi gitu ya. Gravitasi itu sendiri kita bisa definisikan dengan persamaan ini, yaitu intinya adalah kita bisa menentukan gaya yang terjadi antara dua benda dengan mendeskripsikan massa dari masing-masing benda tersebut. Di sini ada massa bumi dan ada massa bulan, lalu kita punya jarak RL gitu ya, jarak antara kedua massa ini, dan jaraknya ini harus dari pusat massanya gitu ya. Nah, lalu kita juga harus tahu juga ada satu istilah baru di sini yang akan kita terus pakai dalam materi ini, yaitu barycenter. Barycenter ini sendiri adalah pusat massa dari bulan sama bumi ini, kan mereka memiliki gaya tarik menarik. Karena dia punya gaya tarik menarik gitu ya, dia akan memiliki dia juga akan saling berputar terhadap sesamanya gitu ya. Jadi bulan sama bumi ini karena dia tarik menarik seperti yang kita bahas sempat di kelas gitu ya. Kalau ada dua orang tarik menarik gitu ya, dan mereka sama-sama tidak mau menyerah, mereka akan membentuk suatu perputaran. Inilah yang terjadi antara bulan dengan bumi juga gitu. Nah, pusat perputarannya di mana? Itu ada kurang lebih di sini gitu ya. Dia ada tetap di lebih dekat ke bumi gitu ya. Sekitar kalau misalnya rata-rata jari-jari bumi itu sekitar 6.000 meter, itu sekitar 4.000-an meter. Itu adalah barycenter-nya. Jadi barycenter adalah pusat perputaran gitu ya, pusat perputaran antara bumi dan bulan yang terjadi akibat gaya tarik menarik antara si bumi dan bulan ini gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu seluruh definisinya, kita bisa bergerak ke sini gitu ya. Jadi apapun yang mau kita hitung gitu ya, sebenarnya semuanya sudah ada besarannya. Kita udah tahu, oke, masanya bulan berapa gitu kan, radius dari bulan ini berapa kalau kamu perlu tahu. Nah, jarak antara bulan dengan bumi gitu kan, lalu eksentrisitas orbit gitu ya, dalam arti orbitnya bulan itu tuh segepeng apa sih? Eksentrisitas sendiri itu tuh satuan di mana dia itu besarnya 0 sampai 1 gitu ya. Kalau misalnya dia semakin dekat sama 0, artinya dia itu semakin bulat. Jadi sebenarnya orbital eccentricity, maksudnya bulan ini kan mengitari bumi gitu ya, dengan satu orbit. Nah, kan kalau misalnya kita baca di buku-buku astronomi gitu ya, atau di buku-buku waktu kita kecil, buku-buku pengetahuan alam, kelihatannya tuh elipsnya tuh kayak gepeng banget ya, tapi ternyata itu adalah ya cuma terlihat dari samping gitu ya, karena eksentrisitasnya itu ternyata lebih dekat dari ke 0 gitu ya dibanding ke 1. Jadi dia tidak segepeng itu. Kalau 1 itu udah bukan gepeng lagi, tapi dia udah kayak apa namanya ya, udah hiperbol gitulah, justru saling menjauh sama lain. Jadi 0,999 itu adalah yang benar-benar paling gepeng. Nah, di sini juga ada massa bumi, lalu habis itu jarak ya, R, apa sih namanya, radius atau jari-jari dari bumi, rata-ratanya kita juga punya jarak antara bumi dan matahari gitu kan. Jadi semua ini kita sudah bisa deskripsikan dan kita bisa masukkan ke formula yang sudah kita hitung di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang mudah-mudahan muka saya nggak terlalu menutupi ya, tapi di sini ada hubungan antara lagi-lagi bumi dengan bulan gitu ya. Kita di sini sudah punya titik P, lagi-lagi ya, satu titik di permukaan bumi. Kita sudah tahu semua ya, RL sudah ada, A sudah ada gitu ya, sebagai jari-jari bumi rata-rata. Nah, di sini ada notasi baru, yaitu si V. Apakah V itu? Nah, kita deskripsikan dulu gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih gaya potensial di titik P yang adalah di surface of the earth gitu ya, gara-gara si bulan. Itu kita bisa definisikan dengan persamaan ini. Namun yang sulit dideskripsikan di sini apa? Yang sulit dideskripsikan tentunya adalah jarak antara titik P dengan titik
M, yang M itu adalah pusat massa bulan karena kita tidak bisa mengukur. Kalau RL di sini kita sudah punya ya, karena sudah ada orang-orang yang mengukur itu untuk kita, kurang lebih seperti itu. Kita sudah tahu RL itu berapa gitu kan ya. Kita tahu massa dari bulan itu berapa. G juga kita sudah punya konstantanya, tapi MP itu kita tidak punya. Nah, itulah di sini kita memperkenalkan satu sudut baru, yang itu adalah disebut sebagai lunar angle di sini ya, atau sudut bulan. Nah, sudut bulan sendiri, CV ini kita bisa deskripsikan sebagai sudut antara jarak garis hayal gitu ya, yang menggambarkan jarak antara pusat massa bumi dengan pusat massa bulan. Itu kita tarik gitu ya, lalu kita punya garis hayal yang menghubungkan titik P, titik pengamatan, dengan massa bulan. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan jari-jarinya, nah itu adalah di sini kita membentuk si lunar angle, gitu ya. Nah, lalu kita bisa memecah gaya yang terjadi di titik P secara vertikal dan horizontal, gitu ya. Jadi ada gaya yang sifatnya itu horizontal. Horizontal di sini kita perlu ingat ya bahwa kita di bumi. Jadi horizontal sama vertikalnya tidak serta-merta horizontal vertikal seperti ini gitu ya. Jadi ini saya akan langsung hapus biar kalian tidak mengingat itu. Horizontalnya ada terjadi di sini ya. Terjadi di sepanjang permukaan bumi. Bagaimana dengan vertikalnya? Vertikalnya tentunya terjadi perpendicular terhadap horizontal. Jadi ke arah zenith dan nadir gitu ya. Zenith itu atas, nadir itu bawah. Nah, gaya yang terjadi secara vertikal bisa dideskripsikan dengan persamaan ini. Persamaan ini bacanya tinggal pokoknya oke, kita punya G di sini ya. Kita tahu gaya gravitasi di bumi kurang lebih itu berapa. Lalu kita punya V di sini ya. Dan kita punya angka 1/3. Nah, sekarang di sini ada angka ini sepertinya lambda ya, lambda besar. Nah, itu akan kita pertanyakan dulu. Lalu untuk gaya horizontalnya pun kita bisa pecah. Kita punya G dan kita punya V gitu ya. Jadi V ini yang perlu kita deskripsikan nantinya. Nah, bagaimana dengan si lambda? Lambda itu ternyata mudah sekali gitu ya dideskripsikan. Yang penting kita punya massa bulan, massa bumi gitu ya. Lalu kita punya A yang merupakan jari-jari gitu ya, jari-jari rata-rata bumi, dan kita punya jarak antara pusat massa bumi dengan pusat massa bulan. Jadi kita udah punya semua angkanya. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya mengukur V? Karena sama aja gitu kan, V itu kan susah sekali untuk diukur. Bagaimana caranya kita mengukur gitu ya sudut yang dibentuk antara jarak antara pusat bulan dan pusat bumi, lalu kita punya titik gitu ya yang lagi-lagi ini garis khayal juga. V itu gimana caranya kita mendeskripsikannya? Nah, kita harus tahu dulu di sini ya bagaimana yang namanya gaya pasut itu terjadi di muka bumi gitu, karena ternyata gaya pasut itu tidak terjadi secara adil dan merata gitu ya di seluruh bumi. Nah, kita lagi-lagi harus pecah itu ke dalam dua komponen. Komponen vertikal yang adalah di sini ya, kita bisa lihat dia itu perpendicular terhadap permukaan bumi atau tegak lurus gitu ya, dan gaya yang horizontal yang adalah paralel terhadap si permukaan bumi ya. Lalu bayangin ini adalah bulan atau mataharinya gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya. Di sini ketarik ke arah sana ya. Lalu di sini sebelum saya jelasin yang sebelah kiri gitu ya, ini saya akan ulang ya karena ada satu hal yang ternyata saya lewat di kelas gitu. Nah, kita bayangin ada 3 titik di sepanjang ekuator gitu ya. Kita ingat bahwa yang namanya gaya gravitasi itu Fg itu sama dengan G M1 M2 per R kuadrat gitu ya. Nah, di sini ada R kuadrat. Artinya apa? Artinya gaya yang terjadi di sini yang lebih dekat dengan bulan atau matahari itu tentunya akan lebih besar dibanding gaya yang terjadi di sini, gaya tarik. Jadi kalau misalnya ini katakan gaya tariknya saya gambar seperti inilah ya, besar, ini agak-agak lebih kecil, ini lebih kecil lagi. Artinya apa? Artinya mau nggak mau si bumi ini juga ketarik ke arah si bulan gitu. Itulah kenapa ada respon gitu ya dari kita bayangin bumi ini semuanya adalah air, ada respon dari massa air yang tertinggal di sebelah sisi sini, di sisi sebaliknya yang tidak ada gaya yang menariknya gitu. Itulah kenapa gaya itu kurang lebih dia akan tertarik ke sana gitu ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya dia kan itu akan
tertarik juga ke arah sini gitu ya. Lalu di sini ada rotasi gitu ya. Dan ini akan ketarik ke arah sini. Nanti apa ya namanya ya? Karena lagi-lagi dia itu kan sebenarnya saling mendekat gitu ya. Jadi ada force yang dia nggak cuma ke sini, tapi ada force yang menolak ke belakang gitu. Itulah kenapa kalau yang di tengah-tengah, karena force-nya begini dan begini, resultannya itu justru ke arah tengah gitu ya, ke apa ya, ke pusat buminya gitu. Jadi dia tidak ke kanan atau tidak ke kiri. Itu juga yang terjadi di sini gitu. Nah di sini justru dia keluar. Jadi ini ada gaya yang ke sana gitu ya, ada gaya yang ke sana, tapi yang ke sini jauh lebih kuat. Ini juga di sini ada gaya yang ke sana, ada yang ke sana, tapi yang di sini jauh lebih kuat. Nah, yang di sini karena dia sama kuat, resultannya justru ke arah pusat gitu ya. Karena lagi-lagi dia akan mengarah ke sana gitu ya, mengarah ke dekat gitu sebenarnya ke ke arah si bulan atau matahari yang menyebabkan gaya tarik menarik ini. Kurang lebih gaya vertikalnya seperti itu. Nah, yang terjadi juga di horizontalnya. Tentunya yang di horizontalnya di sini dia akan mengarah gitu ya, akan tergeser gitu kurang lebih mau nggak mau karena di sini ketarik gitu kan ya. Nah, kalau kita bayangin ada massa air gitu ya di bumi ini, nah yang di utara dia akan kegeser gitu ya pelan-pelan ke arah ekuator. Sama juga yang di kutub selatan gitu ya, di kutub utara dan selatan dia akan kegeser pelan-pelan ke arah ekuator gitu ya. Jadi penjelasan di sebelah kirinya adalah sebenarnya gaya pasang surut yang terjadi di bumi kita, walaupun kita ngelihatnya itu kan vertikal ya, kita ngelihat pagi-pagi dia itu misalnya di Palem Pasut itu 1 meter, lalu siangnya 2 meter gitu ya. Lalu abis itu sorenya dia 1 meter lagi, malamnya dia ke 2 meter lagi. Kita ngelihatnya itu kayak vertikal gitu ya. Padahal yang terjadi itu mostly adalah horizontal. Kenapa? Karena the tidal force is very small compared with the forces due to the earth gravity. Jadi gaya tarik-menarik gitu ya, akibat pasut ini, itu tuh nggak lebih kuat dibanding gaya gravitasi yang terjadi di bumi kita sendiri gitu. Itulah kenapa air kita itu sebenarnya nggak kemana-mana ya di bumi-bumi aja gitu kan ya. Itu yang menyebabkan air kita tidak dalam tanda petik tumpah keluar angkasa gitu ya, karena gaya tarik menarik yang dialami di bumi sendiri itu jauh lebih besar dibanding gaya tarik menarik antara si massa air di bumi dengan bulan ataupun dengan benda-benda langit apapun gitu. Nah, jadi yang dilihat di sini ini tuh exaggerated banget, itu tuh berlebihan banget gitu ya. Jadi tapi itu benar-benar apa ya, ada change-nya gitu ya, ada perubahan vertikalnya, tapi itu jauh lebih kecil. Tapi justru small horizontal forces itulah gitu ya yang menyebabkan akhirnya air ini bisa berpindah gitu dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Jadi untuk figur B ya di sini adalah si horizontal attractive forces gitu ya. Itu adalah gaya geser ya bisa dibilang yang kayak membuat air itu tuh kayak geser-geser ke arah sana gitu karena ada sih gaya tarik menariknya gitu ya. Gaya tarik menarik antara si bulan dengan bumi gitu ya. Lalu ini ya gitu ya. Jadi tentunya ini berbeda-beda gitu ya, gaya di sini dengan gaya di sini tentunya berbeda gitu ya. Dan ini tuh kita mungkin aja gaya ini nggak benar-benar seperti ini. Ini akan bisa berubah karena orbitnya bulan terhadap bumi itu juga berubah. Nanti kita juga akan pelajari. Nah, gaya-gaya ini dapat dari mana? Itu dapat dari persamaan yang sebelumnya. Ini gitu ya. Jadi ini adalah si vertikal, ini adalah si horizontal. Dapatlah model kira-kira seperti ini. Ya. Jadi sekarang lagi-lagi kita masih mempertanyakan bagaimana sih cara kita mendefinisikan si V atau si lunar angle gitu ya, si sudut bulan. Nah, ini adalah si V gitu ya. Jadi kita balik lagi, ini adalah jarak antara pusat bumi dengan pusat bulan. Sekarang kita udah nggak benar-benar horizontal lagi ya, karena ini yang terjadi di luar angkasa. Kadang-kadang dia itu agak miring, kadang-kadang dia persis di ekuator gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di sesi-sesi selanjutnya. Tapi di sini kita bisa menentukan V. Ya, kita tahu jarak tadi, lalu kita tahu jarak antara pusat bumi ke si titik P, titik pengamatan kita, ya. Dan ini adalah tadi jarak MP gitu ya, yang kita tidak akan definisikan justru. Kita akan definisikan si V. Nah, V kita sudah tahu itu apa, dan kita bisa mendefinisikannya dengan persamaan ini.
cos V adalah VP sin DL plus kosinus dari VP, DL, dan CP. Nah, sekarang loh kok ada notasi-notasi baru lagi gitu kan ya. Kita punya notasi VP, kita punya notasi DL, dan kita punya notasi CP. Apakah itu gitu? Nah, sebelum kita ke persamaan, kita lihat gambarnya dulu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat VP dulu. VP itu apa? VP itu ternyata adalah ini apa? Latitude gitu ya. Dia itu adalah latitude itu apa? Lintang gitu ya. Lintang dari si titik P gitu ya. Kita bisa lihat, kalian tentunya tahu ya bagaimana cara mendistribusikan lintang gitu kan. Di sini lintang 0, makin ke atas dia akan menjadi lintang 90. Jadi lintang di titik P itu berapa? Lalu DL gitu ya. DL di sini ada di mana? Nah, ini adalah si DL. Dia adalah deklinasi dari si bulan gitu. Bagaimana cara menentukan deklinasi bulan? Itu kita bisa tarik gitu ya. Satu garis imajiner gitu ya di ekuator ya. Lalu kita tarik lagi garis jarak antara bulan dengan bumi, pusat bulan dan pusat bumi. Nah, tentunya dia akan membentuk sudut gitu kan antara ekuator dengan si deklinasi ini. Nah, ini adalah si besarnya deklinasi bulan. Kita bisa bilang sebagai lunar declination atau moon declination. Nanti kita lihat ya di tulisannya. Dan di sini ada titik V ya. Itu cuma kayak titik di mana garis jarak itu berpotongan dengan si meridian di mana bulan itu berada gitu ya. Jadi garis bujurnya itu di mana sih bulannya. Nah, yang terakhir adalah CP gitu ya. Ini sudah tadi. Nah, CP ini adalah sudut yang dibentuk oleh meridian si bulan gitu ya. Bulan ini tuh lagi ada di meridian berapa, lagi ada di bujur berapa di bumi dengan meridian dari si titik P ya, bujurnya si titik P. Jadilah kita punya si CP gitu ya. Jadi semuanya ini merupakan satuannya sudut gitu ya, dalam degrees gitu. Nah, jadi ini semua adalah penjelasan yang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya, jadi tinggal dibaca lagi. Dan ini adalah persamaan akhirnya gitu. Jadi yang kalian masukkan di sini tidak serta-merta si V, tapi kita sudah memecah V menjadi ada DL di sini, ada VP, dan ada CP. Dan akhirnya semuanya kita bisa tentukan ya. Jadi semua angka yang ada di sini itu kita bisa masukkan. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada lagi yang kita nebak-nebak gitu ya. Ini dari mana, dari mana. Nah, semua itu bisa ditentukan dengan persamaan ini. Selanjutnya kita akan mempelajari gravitational and centrifugal forces.